Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mesmati Yogyakarta, program S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, ingin menjelaskan sedikit tentang persendian atau antropologi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu pertama ada Fitri Hadriati Hasanah, yang kedua ada Karus Wadianti, yang ketiga ada Fitriana Luciana Sulalati, yang keempat ada Emil Kaya Sintasaro. Nah, langsung saja kita bahas tentang persendian. Apa itu persendian? Persendian adalah hubungan atau sambungan fungsional antara tulang yang menghubungkan bagian-bagian tulang pada sistem skeletal, memungkinkan tulang untuk tumbuh, memungkinkan pertumbuhan bentuk tulang saat persalinan. Macam-macam bentuk persendian itu bervariasi dan struktur dan fungsinya itu berbeda, memungkinkan tubuh untuk bergerak sebagai respon dari kontraksi otot. Selanjutnya, persendian ini banyak macam jenis dan dibagi berdasarkan yang pertama kemampuan geraknya. Kemampuan geraknya itu ada 3. Yang pertama ada sinatrosis atau persendian yang tidak dapat digerakkan. Contohnya itu pada osa capitis. Yang kedua ada ampiatrosis. Ampiatrosis itu adalah persendian yang dapat sedikit digerakkan. Contohnya pada kolumna vertebralis dan simpatis pubis. Yang ketiga ada diatrosis. Diatrosis itu adalah persendian yang dapat digerakkan bebas. Contohnya articulatio humeri dan articulatio fossae. Jadi kalau sinatrosis itu yang tidak dapat digerakkan, kalau ampiar itu yang sedikit dapat digerakkan, dan kalau diatrosis itu yang bisa digerakkan secara bebas. Nah, kalau dibagikan berdasarkan penghubungnya, ada 3. Yang pertama, persendian fibros, yang kedua ada kartilago, dan yang ketiga ada persendian sinoval. Kita bahas satu-satu. Dari yang pertama itu persendian fibros. Persendian fibros itu dihubungkan oleh jaringan penyambut padat yang mengandung banyak serabut kolagen yang tidak ada gerakan sama sekali. Nah, macam-macam sendi fibros itu yang pertama ada sutura. Sutura itu adalah antar tulang tengkorak yang dihubungkan oleh ligamen sutura. Tidak dapat digerakkan itu sama dengan sinatrosis. Nah, kalau yang ini adalah gambar suturanya. Kalau yang di bawahnya itu spesifikasi secara jelas penampakan sel suturanya. Lanjut. Yang kedua ada syndesmosis. Syndesmosis ini dihubungkan oleh membran atau ligamen intertrosea, memungkinkan sedikit gerakan, yaitu ampiatrosis. Contohnya syndesmosis antar tulang ulna dan radius syndesmosis antar tibia dan fibula. Nah, kalau yang kalau yang tulang bawah itu namanya radius fibula. Nah, kalau di atas itu namanya ulna. Lanjut. Yang ketiga ada gomposis. Persendian antara tulang berbentuk konus dengan soketnya. Contohnya itu persendian antara tulang gigi dan rahang dihubungkan oleh ligamen periodontal. Tidak dapat digerakkan atau sinatrosis. Nah, ini gambaran dari tulang gigi dan rahang. Jadi tulang gigi dan rahang itu tidak dapat digerakkan. Lanjut. Selanjutnya ada persendian kartilago. Persendian kartilago ini dihubungkan oleh kartilago hialin dan fibrokartilago. Persendian kartilago ini dibagi atas 2 tipe. Yang pertama ada tipe sindontrosis, dihubungkan oleh kartilago hialin. Dan ini bersifat sinatrosis. Contohnya persendian antara epifisis dan diafisis, manubrium setrini dan costa pertama. Nah, kalau yang A ini adalah gambar sindrosis. Yang kalau yang B itu adalah simpasis. Dan yang paling kanan bawah itu adalah pubik simpasis atau yang disebut dengan tulang duduk. Yang kedua ada simpasis. Simpasis ini dihubungkan oleh hialin dan fibrokartilago atau ampiatrosis. Contohnya articulatio intervertebralis dan simpasis pubis. Nah, yang berwarna biru di bawah itu namanya pubis simpasis. Kalau yang di kiri dan kanannya itu sama, itu yang tulang duduk, itu namanya hip bones.
Persendian sinovial. Persendian sinovial merupakan jenis persendian terbanyak di tubuh kita. Persendian yang komponennya terdiri dari rawan sendi, kapsul sendi, dan sinovial membran yang akan menghasilkan cairan sinovial. Persendian sinovial memungkinkan banyak gerakan atau gerakan bebas yang bersifat diartrosis. Persendian sinovial terdiri dari tulang rawan sendi, yaitu lapisan tulang rawan hialin yang melapisi ujung tulang yang bersendi. Ada juga rongga sendi, di mana ruangan di antara dua tulang yang bersendi terisi oleh cairan sinovial. Terlihat pada gambar yang di kotak warna merah merupakan sinovial fluid. Kapsul sendi merupakan penutup rongga sendi. Cairan sinovial ini adalah cairan albumin yang berguna sebagai pelumas dan makanan bagi sel-sel tulang rawan. Membran sinovial akan melapisi bagian dalam rongga sendi kecuali pada rawan sendi. Terdapat juga membran fibrosa, yakni lapisan sebelah luar kapsul sendi. Terdapat bursa, yakni kantong-kantong kecil berisi cairan sinovial yang berguna untuk mengurangi gesekan. Berikut adalah gambar di mana terdapat di sini adalah intrapapillar bursa, yang merupakan kantong-kantong yang berisi pelumas. Macam sendi sinovial. Yang pertama ada sendi engsel atau hinge joint, sendi kisar atau pivot joint, sendi pelana saddle joint, sendi peluru atau ball and socket joint, sendi luncur atau plane joint, yang keenam sendi telur atau condyloid joint. Ini merupakan gambar-gambar persendian sinovial yang terbanyak dan yang terdapat di dalam tubuh kita atau di persendian rangka-rangka tubuh kita. Ini merupakan gambar khusus types of synovial joint. Yang pertama adalah sendi engsel atau hinge joint. Sendi engsel permukaannya konveks tulang yang satu bertemu dengan permukaan konkav tulang lainnya. Merupakan gerakan terjadi dalam satu bidang, yaitu fleksi dan ekstensi. Sendi engsel merupakan sumbunya transversal. Contohnya, articulatio cubiti, genu, interphalanges, dan talocrucalis. Yang kedua, sendi poros atau pivot joint. Permukaan silindris tulang satu berputar di dalam cincin yang dibentuk oleh tulang lainnya dan ligamen. Sendi poros merupakan gerakan di sekeliling sumbu gerak, dan sumbunya longitudinal sepanjang batang tulang. Contohnya, articulatio radiolunaris proximal, articulatio atlantoaxialis, seperti pada contoh gambar. Dan yang ketiga, ada sendi pelana atau saddle joint, yaitu permukaan tulang yang bersendi keduanya mempunyai permukaan konkav dan konveks, dan gerakan di sekeliling dua sumbu. Contohnya adalah articulatio carpometacarpal pollicis. Dan yang keempat, ada sendi peluru atau ball and socket joint, yaitu permukaan tulang yang membulat bertemu dengan permukaan cekung tulang lainnya. Dan sendi ini bersumbu banyak dan gerakannya bisa pada banyak sumbu. Contohnya articulatio humeri dan Chausae. Nomor 5, ada sendi luncur atau gliding atau tend joint, yaitu permukaan tulang yang saling
bersendi patah atau sendi sedikit bertekuk lutut. Gerakan ke segala arah pada satu sumbu. Contohnya ada articulatio intervertebralis dan sacroiliacia acromioclavicularis. Dan yang keenam ada sendi telur atau ellipsoid joint, yaitu permukaan berbentuk elips bertemu dengan cekungan berbentuk elips, dan gerakan bersumbu banyak pada berbagai bidang, tetapi tidak memungkinkan untuk berotasi. Contohnya ada karpometakarpal dan radiokarpal. Dan untuk stabilitas sendi, yaitu kemampuan sendi untuk menahan suatu posisi stabil agar mencegah cedera pada ligamen, tendon, dan otot di sekitar sendi. Stabilitas sendi dibutuhkan untuk memelihara proper alignment dari sendi, baik secara aktif maupun pasif. Stabilitas sendi tergantung pada bentuk permukaan sendinya, ligamentum, dan otot-otot yang terkait. Dan berikut adalah gambar dari articulatio pada kolumna vertebralis. Dan ini untuk gambar pada articulatio cossae. Dan yang terakhir ada gambar articulatio genu. Kelainan sendi. Kelainan tulang bawaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti gen yang tidak normal atau bermutasi, racun yang tertelan, penyakit, ataupun sakit saat kehamilan. Berikut adalah gambar kelainan-kelainan sendi. Seperti pada contoh jari kita ini, terdapat peradangan sendi atau kelainan sendi, sehingga jari kita tidak normal seperti yang biasanya. Ini merupakan gambar dari kelainan sendi bahu, seperti contoh berikut, di mana gambar ini merupakan normal anatomi sebagai orang sehat, dan di sini ada anterior discoloration dan posterior discoloration. Ini merupakan kelainan pada sendi bahu kita. Demikian juga gambar yang di sebelah ini merupakan kelainan yang disebut dislocation. Artritis adalah kelainan pada sistem gerak yang terjadi pada persendian, terutama kebanyakan pada persendian lutut. Terjadi juga peradangan sendi di berbagai sendi kita, terutama sendi yang sering dikeluhkan banyak orang adalah sendi lutut, di mana pada bagian ini merupakan normal joint atau sendi yang sehat. Dan di sini terdapat gambar yang abnormal yang merupakan joint affect by rheumatoid arthritis. Radang sendi juga sering terjadi di persendian jari kita, terutama jari kaki kita, di mana pada gambar tersebut terlihat gambar radang persendian. Ini adalah radang lutut. Ini merupakan healthy joint atau persendian lutut yang sehat. Ini ada osteoartritis dan di sini ada rheumatoid arthritis. Radang lutut juga disebut kondromalacia seperti pada gambar berikut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.